Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Dan selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda semuanya? Dan senang sekali saya Ibtu Ines Dan saya Tekla Hasyati kembali menyapa Anda dalam spesial event Polri TV Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah rangkaian kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Pemirsa, pada pagi ini Minggu 17 Agustus 2025 memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Dan pemirsa, saat ini kita akan melihat langsung kemeriahan rangkaian upacara peringatan Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat dan Ibu Kota Nusantara. Dan saat ini dapat kita saksikan bagaimana masih merupakan persiapan ada tampilan-tampilan yang tentunya untuk menghibur para tamu undangan yang sudah hadir. Dan tentunya kita masih menunggu untuk kehadiran tamu-tamu kehormatan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Dan tentunya dalam peringatan ini akan hadir secara langsung dari Istana Negara, yaitu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan akan berlangsung juga upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun 2025. Dan sudah nampak terlihat bagaimana dihibur dengan pakaian-pakaian tradisional dari seluruh wilayah Indonesia. Dan ini merupakan gambaran bahwa kita semua hari ini merayakan, kita semua tentunya ikut merasa bangga dengan menggunakan simbol-simbol khas dari seluruh Indonesia. Dan pemirsa, tampak antusias dari para hadirin yang ikut serta di Istana Kemerdekaan untuk menyaksikan serangkaian hiburan yang dapat menghibur menanti menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan tepat pada hari ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk Gita Bahana Nusantara dan juga konduktor muda kita Eki Satria. Sangat luar biasa, generasi muda, bertalenta, inspiratif, dan tentunya Gita Bahana Nusantara ini, Rory, dan juga para tamu undangan yang kami hormati, sudah tidak asing lagi karena mereka telah lama dikenal selalu mengiringi upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, di mana tahun ini Gita Bahana Nusantara terdiri dari 186 putra-putri terbaik dari penjuru Nusantara dan terpilih melalui seleksi di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wow, ini artinya mereka adalah orang-orang terpilih dengan seleksi yang begitu ketat, sama seperti yang ada di Istana Merdeka ini. Walaupun tidak hanya diisi oleh tamu-tamu kenegaraan, baik itu di pusat maupun tingkat daerah dan juga tamu-tamu negara sahabat, tapi masyarakat di sini mendapatkan kesempatan yang sama sebenarnya untuk mengikuti upacara pagi hari ini. Dikarenakan informasi yang saya dapatkan di website Sekretariat Negara mengatakan bahwa pada tanggal 8 Agustus lalu, Caroline, ada 200.000 orang yang bahkan login untuk tiket war mendapatkan undangan pada pagi hari ini. Dan dari 200.000 itu terpilihlah
8.000. Ini artinya semua masyarakat Indonesia sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk hadir di Istana Merdeka. Nah, bagi Anda yang tidak kebagian tiket atau belum beruntung tahun ini, jangan khawatir. Dikarenakan di sepanjang jalan dari Istana Merdeka sampai Tamrin, sampai Sudirman, banyak sekali hiburan, panggung hiburan, pasar rakyat, bahkan ada di Monumen Nasional, dan nanti malam ada Karnaval Kemerdekaan. Luar biasa sekalian, tentunya hari ini bukan saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025, tapi ini juga membangkitkan kobar kita akan cinta kita kepada tanah air. Betul, kalau kita misalnya melihat saat ini, Istana Merdeka juga sangat meriah. Kita sudah lihat ribuan tamu undangan yang tampil menawan dan juga cantik dengan pakaian tradisional. Tadi Caroline cerita bahwa dia sudah bersiap-siap sejak pukul 2. Saya yakin para perempuan, ibu-ibu di sini juga melakukan hal yang sama. Demi totalitas dan menghargai budaya Indonesia harus bangun sangat pagi. Dan perempuan dan laki-laki juga loh Rory, seperti terlihat di sini para bapak-bapak menggunakan baju adat tradisional Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini menunjukkan memang budaya Indonesia kaya sekali, Bhinneka Tunggal Ika ya, Yes. berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Dan kita juga bisa melihat semua para tamu-tamu terlihat di layar kaca tentunya dari berbagai angle yang akan tersorot oleh kamera-kamera. Kita juga tadi sudah melihat Rory beberapa tokoh masyarakat yang melintasi depan kita, Ya. yang ikut meramaikan upacara detik-detik proklamasi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 ini. Dan juga tentunya di sini kita sudah melihat Seperti yang kita saksikan di layar di depan Anda hadirin yang berbahagia, saat ini kita sedang menyaksikan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windutomo mengambil bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih nantinya akan diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 1 Kavaleri Yudvi Syuhada Pane. Dan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windutomo mengambil teks proklamasi yang kemudian sudah diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasi dan Kaskor Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Dan sekarang ini bisa kami saksikan para hadirin dan juga pemirsa, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila yang merupakan paskibraka pembawa bendera negara Sang Merah Putih pada tahun 2024. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2024 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kirana Asyawidya Baskara, asal Provinsi Banten, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Niko Mangtri Setia, asal Provinsi Bali. Dan nanti akan kita saksikan bersama kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan melewati ribuan masyarakat yang sudah berkumpul di sepanjang jalan dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Nah, berbicara tentang Hari Kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Dan kita juga bisa saksikan di sekitar Monas, masyarakat begitu antusias, banyak sekali di sana berkumpul, bahkan selepas sholat subuh tadi sudah mulai berdatangan ke jalur dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Dan di sini kita bisa lihat Rory dan juga para pemirsa dan hadirin yang hadir di Istana Merdeka bahwa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024 saat ini sedang menuruni tangga halaman dari Monumen Nasional Monas yang akan menuju ke kereta kencana yang akan menjadi permulaan dari kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi.
Dan tentunya setiap hari Rory kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar karena bangsa ini tidak pernah melupakan sejarahnya. Dan sebagai pengingat kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita saksikan tayangan berikut ini. Revolusi Indonesia adalah revolusi tanpa mati. Revolusi Indonesia pasti akan menang. Yang berkumandangnya Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Maka pada tiap tanggal dan bulan itu oleh seluruh rakyat Indonesia dirayakan dan diperingati secara meriah dan mengesankan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita dapat bersatu. Dan pemirsa, saat ini kita masih menyaksikan persiapan-persiapan yang dilakukan dari Istana Merdeka tentunya. Dan sebelumnya juga kita telah menyaksikan bagaimana prosesi kirap mulai dari cawan Monas untuk pengambilan bendera dan juga naskah proklamasi yang tadi telah kita saksikan, diiringi oleh pasukan-pasukan yang akan siap mengantarkan menuju ke Istana Merdeka. Dan pemirsa, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, tadi malam Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden memimpin langsung ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Dan upacara ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, mulai dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI
TNI Jenderal Agus Subianto. Dan turut hadir pula para Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah kepala lembaga negara. Tentunya Ines, Presiden bertindak sebagai inspektur upacara. Diawali dengan prosesi peletakan karangan bunga kehormatan di depan Monumen Pahlawan Nasional. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada pahlawan bangsa. Upacara kemudian dilanjutkan dengan sesi penghormatan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung tentunya oleh Presiden Indonesia. Ziarah nasional dan renungan suci ini menjadi momentum penting bukan hanya sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan pemirsa, untuk diketahui, upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perjanjian Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri, Komisaris Besar Polisi Verly Rosa Putra. Perwira Menengah Polri lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002 ini lahir pada 27 Juni 1980 dan dikenal memiliki banyak pengalaman di Korps Brimob dan karirnya dimulai sebagai Komandan Peleton di Sat 3 Pelopor Korbrimob Polri pada tahun 2003. Kombes Pol Verly juga pernah dipercaya memimpin 2 kesatuan kewilayahan, yakni sebagai Kapolres Musi Rawas Utara dan Kapolres Banyuasin Sumatera Selatan pada periode 2022 hingga 2024. Sebelum menjabat posisinya saat ini, ia juga pernah menduduki jabatan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Sekarang dengan pengalaman panjang di berbagai bidang, Kombes Polisi Verly Rosa Putra mengemban tugas penting sebagai Kabak Perjanjian Internasional di Divisi Hubungan Internasional Polri. Dan pemirsa, kembali kita akan menyaksikan persiapan-persiapan yang dilakukan. Dan untuk saat ini sedang berlangsung kirap dari Cawan Monas menuju ke Istana Merdeka. Dan akan kita saksikan dalam tayangan berikut. Dan itulah Rory, saya merasa sangat bangga sekali melihat wanita TNI Indonesia yang berperan penting dalam rangkaian upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, karena kehadiran mereka tentu menjadi inspirasi besar bagi generasi putri bangsa. Sekarang kita juga dapat lihat
Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami hormati dan juga para pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sedang menuju keluar Monumen Nasional dan menuju ke Istana Merdeka. Dan mereka akan melewati ribuan masyarakat yang antusias dan sukacita menyambut kirap yang akan menuju ke Istana Merdeka ini. Nah, kalau misalnya kita melihat sukacita masyarakat yang berkumpul, ini mengingatkan saya dengan semboyan warisan leluhur kita, Caroline, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Tentunya kita berdua, Rory, dan juga seluruh masyarakat Indonesia, kita sangat bersyukur dan beruntung lahir di bumi pertiwi Indonesia. Kita memiliki banyak budaya, bahasa, suku, dan juga alam yang indah. Tapi kita tetap hidup rukun dan damai bersama. Dan untuk mengingatkan kita kembali terkait dengan kekayaan alam dan juga keragaman budaya Indonesia, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Dan pemirsa, rangkaian special event akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.